Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita kembali di mata kuliah apa ini? Bahasa Indonesia. Seperti minggu lalu saya pertemuan ini. Hari ini kita akan pertemuan minggu kedua untuk menjelaskan tentang sampah bahasa, ya kan? Iya. Kalau dalam mata kuliah bahasa Indonesia itu dapat kompetensi apa aja? Yang pertama berbicara, dari kompetensi yang paling sederhana. Menulis. Kalau menurut saya menulis itu adalah berbicara. Karena 4 kompetensi itu saling berkaitan. 2 kompetensi berbicara dan mendengarkan adalah karakteristik. Orang kalau mau pandai berbicara, dia harus pandai mendengar. Orang kalau mau pandai menulis, dia harus pandai mendengar. Kalau kata Pramudia Anantatur, dia bilang kalau orang mau kok, dia harus makan. Kalau mau kok, kita nggak makan gimana? Apa yang bilang? Ya kan? Sama halnya. Orang kalau mau menulis, dia harus baca. Tapi teman-teman mau nulis, jadi mulai dari sekarang kita harus baca apa? Skripsi. Untuk membuat skripsi teman-teman harus paham tentang satuan-satuan yang akan menjadi sebuah skripsi. Satuan bahasa. Boleh nggak kalau di alian ada tanggal satuan. Yang paling atas itu apa? Itu di bahasa Indonesia juga ada, kita sebut dengan satuan bahasa. Yang paling atas di sini ada yang namanya fonem. Masih ingat fonem itu apa? Satuan bahasa. Contohnya A sampai Z. Namanya huruf A. Ya, jadi fonem itu satuan bahasa yang paling kecil. Tapi yang kedua adalah susunan bahasa yang terkecil juga, tapi dia sudah ada artinya. Contohnya, biasanya kita sudah 3 kata. Apa? Tas, dan. Nih, dari itu kan belum sama. Kata sama. Dan, tas, jam, vas, mie, bisa, mie, M-I-E. Ada lagi? Ada yang bisa kata masuk ke dalam namanya tapi nanti kalau mau itu ambil sendiri dengan kata. Kalau orang yang belajar bahasa Indonesia biasanya bilang itu adalah sebuah kata adalah sebuah morfem bisa dikata yang tersusun dari morfem dan morfem yang mempunyai 2 suku kata. 2 suku itu apa aja? Kalau tadi itu morfem belum ya, pas dia mempunyai satu setengah kata ya. Jadi dia belum sempurna, belum menggunakan kata. Kalau kata itu apa? Kata adalah dalam setiap yang kita utarakan kosakata, mufradat, vocabulary itu setiap kali kita pakai kata. Kalau lebih dari 2 suku kata gimana? Ya bisa dikata. Contoh kata yang gula, ini kita tahu. Kan? Yang selanjutnya adalah perasa. Apa itu perasa? Perasa adalah beberapa yang mempunyai satu. Contohnya, 2 kata itu ciri-cirinya nggak pernah pisah. Selalu setiap kemana-mana yang satu arti. Ya kan? Jadi cinta kasih saya, cinta sejati, gotong royong, buyut turut kerja sama, anak saya, tanggung jawab, pondok pesan. Dia dalam bagian 2 kata, tapi punya satu kata. Maaf ya. Lanjut yang ketiga, yang berapa? Itu 2345. Yang harusnya ada di sini namanya prausa. Prausa itu apa? Kalimat yang belum sempurna. Kalau kalimat susunannya sudah penuh, subjek, predikat, objek, dan tapi kalau prausa adalah kalimat yang belum sempurna. Contohnya, Ani memasak
subjek pendidikan objek sampai SP. Tapi kalau sekarang kita coba ubah klausa jadi kalimat. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kita ubah klausa jadi kalimat. Kalau mau mencintai ini, jadi kalimat gimana mas? Karena Allah ya. Kalau mencintai karena semua kalimat kalau mencintai itu namanya klausa. Tapi kalau kita berkenalan, kalau guru mencumbu itu sudah kalimat. Karena makanya kayak alat pukul itu sudah kalimat. Karena saya suka orangnya sudah sekarang ini kalimatnya adalah sesuatu yang jelas. Saya teman-teman kalau skripsi setiap kalimatnya harus teliti, ya, harus teliti. Ada unsur apa subjek, predika, objek. Jangan kalian minta tolong sama GPT itu sekolah-kolah ya. Karena ada beberapa yang bisa tidak diajarkan oleh GPT. Yang pertama adalah how to think logic and critical. Jadi itu tidak bisa mengajarkan kita bagaimana berpikir logik dan apa formnya digunakan kalau kita bagaimana kita berpikir logik kita kan. Yang kedua, how to communicate with ideas. Kita kalau logik kita nggak bisa berkomunikasi langsung. Hanya bisa lewat tone, ya. Yang terakhir adalah how to behave community. Kita kalau logik kita nggak diajarkan sama-sama, ya kan? Kadang-kadang juga ini sopan juga ya. Kadang maaf, saya tidak bisa mengingatkan jujur. Tapi itu dua hal itu, ya. Selanjutnya yang nomor selanjutnya adalah apa? Teman-teman itu sudah sangat familiar dengan kata agar kita adalah susunan kan? Yang itu satu bangun nulis bahagia dan sekarang memiliki antara menulis skripsi bahwasanya setiap kelompoknya 3 sampai 7 antara. Yang terakhir adalah wacana. Mau ditulis ya? Yang terakhir adalah wacana. Wacana itu apa? Wacana adalah apa? Wacana adalah susunan paragraf yang bentuk sebuah karya tulis maupun non-in kita sama sini yang maksudnya berbaiknya mahal itu. Kalian tahu perbedaan skripsi? Kalau skripsi itu masuknya di karya filmnya kalau punya film apa itu kalau punya jurnal. Jadi artikel itu jurnal. Artikel yang dibukukan disebut jurnal. Jurnal adalah kumpulan artikel. Tesis, disertasi, skripsi, artikel, paper, proposal, makalah. Itu namanya karya tulis. Kalau yang nggak nulis apa aja? Novel, cerpen, puisi, cerpen, pokok, cerita rakyat, fabel, cerita hewan, majalah dan sebagainya. Itu namanya adalah jenis karya tulis non-in. Saya harap teman-teman kita belajar. Maksud saya kita belajar ini satu bahasa dan teman-teman ternyata teman-teman nanti akan menemukan sebuah wacana ini jenis karya tulisnya yang skrip paham isi dari wacana itu paham dimulai dari fontnya sampai bahasa kecil sampai paham. Kalau nggak ada font yang bisa deskripsi, ya karena ini pokoknya di sini sama bahasa kecil huruf abjad, gitu ya. Paham ya? Minggu depan kita masih masuk di materi apa? Ada observasi ya? Di materi kedua itu apa? Fiksi ya? Jadi sekarang di persiapan redaksinya nanti digunakan dipresentasikan dengan bagus karena bagi yang main presentasi itu bukan membaca atau melihat, tapi bagaimana mempresentasikan dengan bahasa kita sendiri. Jangan dibaca, jangan
duduk berdiri, berdiri, nah, ya kan? Kalau semua satu kelasnya punya apa nih pointer kan bisa sambil berdiri gitu. Latihan ngomong. Kalau berdiri kan dia ada dengan itu namanya tidak ngomong. Besok kalau kita mau sanggup, Pak, berdiri ya Pak. Berdiri, berdiri, diuangnya gitu. Kita presentasinya berdiri dari orang lain, ya. Terus bisa bagaimana cara proses progres, hasilnya juga kalian juga kita bisa memahamkan orang yang bahasa kita jangan bahasa tulis, karena kalau perlu presentasi tentu kalau membaca pasti yang dulu agak dulu tulisan karena ada bahasa tulisan seperti contoh di bawah ini dibaca di bawah ini ya kan juga bisa seperti itu. Kita harus mengemas kata-kata yang menjadi sebuah kata yang bisa didengar dan seperti itu ya. Cukup hari ini ada yang masih dulu untuk dia saya cukup hari ini kita kembali diumumkan insya Allah semoga diskusi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.